wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Puja Asmaul Husna, Karunia Mulia, Aprilia Zakia, Anastasia Fani, dan dengan saya sendiri Aulia Rahmanisa ingin memaparkan materi kami mengenai asma. Nah, di sini kita akan membahas mengenai definisi asma, klasifikasi, jenis-jenis, manifestasi klinis, epidemiologi, prognosis, amfibi, manajemen fisioterapi terhadap penyakit asma. Yang pertama itu pengertian asma. Asma berasal dari kata Yunani di mana artinya terengah-engah, yang ditandai dengan gejala berulang obstruksi aliran udara, reversible, dan bronkospasme. Adanya respon berlebih dari trakea dan bronkus atau hipersensitivitas cabang trakeobrachial terhadap berbagai macam rangsangan, sehingga terjadi penyempitan saluran pernapasan di seluruh tubuh. Asma merupakan penyakit heterogen yang umumnya dengan karakteristik inflamasi saluran nafas kronik. Yang kedua itu kita akan membahas mengenai klasifikasi asma berdasarkan penyebabnya. Jadi penyakit asma ini ada 3 penyebabnya. Yang pertama itu zat alergik, non-alergen, dan asma gabungan. Alergik itu sering dihubungkan dengan adanya suatu predisposisi genetik terhadap alergi seperti debu, serbuk bunga, bulu binatang, dan lain-lain. Non-alergik itu reaksi non-alergi yang bereaksi terhadap pencetus yang tidak spesifik atau tidak diketahui, seperti udara, di mana udaranya terlalu dingin dan disebabkan oleh adanya infeksi saluran pernapasan dan emosi. Kemudian ada asma gabungan antara alergik dan non-alergik. Klasifikasi asma berdasarkan derajat terkontrolnya asma. Di sini yang pertama itu penilaian kontrol asma berdasarkan karakteristik yang dirasakan pasien, di mana ada 3 tipe. Yang pertama terkontrol total, yang kedua itu terkontrol sebagian, dan yang ketiga itu tidak terkontrol. Di sini ditinjau lebih dari 4 minggu terakhir. Karakteristiknya meliputi gejala harian seperti batuk, sesak napas, kemudian ada keterbatasan aktivitas. Yang ketiga itu ada asma malam atau noktumal, kebutuhan pelega, apek atau VAP1. Kemudian terkontrol total itu maksudnya semua kriteria tadi itu tidak dirasakan oleh pasien selama 4 minggu terakhir. Kalau terkontrol sebagian itu terdapat minimal 1 kriteria dalam setiap minggunya. Kriteria yang salah satunya itu dirasakan pasien setiap minggunya. Misalnya gejala hariannya dia merasakan sesak nafas, dia rasakan 2 kali seminggu, terus ada keterbatasan aktivitas. Kemudian kalau tidak terkontrol itu terdapat kurang lebih 3 kriteria dari asma terkontrol sebagian dalam setiap minggunya. 3 kriteria dari terkontrol sebagian tadi dia terjadi dalam setiap minggunya. Kemudian resiko berikutnya, resiko eksaserbasi, di mana artinya interaksi antara faktor predisposisi genetik yang mempengaruhi asma dengan faktor lingkungan yang menyebabkan gejala asma menetap. Artinya ada riwayat penyakit asmanya, kemudian dia tiba-tiba berada di daerah yang udaranya dingin sekali sehingga memacu asmanya itu muncul kembali. Kemudian ada tidak stabil, penurunan fal paru, dan efek samping. Gambaran yang berkaitan dengan kejadian yang tidak diharapkan termaksud kondisi klinik yang tidak terkontrol, sering eksaserbasi dalam 1 tahun terakhir, membutuhkan perawatan rumah sakit karena kondisi kritis asma, fal paru rendah, pejanan, asap rokok, menggunakan pengobatan dosis tinggi.
slide ke-6 itu mengenai kontrol asma tes. Jadi ketika kita ingin mengajukan pertanyaan kepada pasien, kita akan mengajukan pertanyaan seperti yang pertama itu, dalam 4 minggu terakhir berapa kali kamu mengalami ketergangguan dalam beraktivitas karena asma yang kamu miliki ini saat kamu bekerja, baik di kantor, sekolah atau di rumah. Nah, dilihat di situ nilai-nilainya. Nilai 1 itu setiap dia melakukan aktivitas dia akan merasa terganggu. Kedua itu kadang-kadang. Ketiga itu iya tapi tidak terlalu terganggu. Keempat itu biasa saja, tidak mengganggu, tidak juga. Kelima itu tetap beraktivitas. Kedua itu dalam 4 minggu terakhir berapa kali kamu mengalami sesak nafas atau nafas pendek. Poinnya itu yang pertama itu lebih dari 1 hari, kedua itu sering, ketiga itu 3-6 kali seminggu, keempat itu 2 kali seminggu, yang kelima itu tidak merasakan sesak nafas atau nafas pendek. Nah, perlu diketahui di sini skornya itu semakin tinggi skornya berarti kondisi pasien semakin baik. Nah, kita lanjutkan itu pertanyaan ketiga itu, dalam 4 minggu terakhir berapa sering gejala asma itu muncul seperti sesak nafas, batuk, dada nyeri, sering bangun malam atau bangun kepagian. Yang keempat itu seberapa sering kamu menggunakan obat untuk mengurangi gejala asma kamu seperti inhaler atau nebulizer. Pertanyaan kelima itu kalau kamu disuruh menilai untuk asma kamu sendiri selama 4 minggu terakhir bagaimana? Yang pertama itu apakah terkontrol, yang kedua itu terkontrol tetapi masih tergantung, ketiga itu kadang bisa dikontrol kadang tidak, yang keempat itu bisa dikontrol dengan baik, yang kelima itu oh iya saya yakin saya bisa mengontrolnya, atau di mana kondisi pasien merasa baik. Nah, nilai bagusnya itu apabila dari 5 pertanyaan itu dia mendapatkan jumlah skor 25, maka itu tandanya bagus, sehingga perlu diajukan kepada pasien apakah masih membutuhkan intervensi atau mau ditingkatkan lagi agar tidak muncul. Nah, jika di bawah 25 harus tetap dikontrol. Selanjutnya, klasifikasi asma menurut derajat serangan. Nah, di sini ada parameter klinis, fungsi valv paru, dan laboratorium. Jadi ada 4 kriteria, ringan, sedang, berat, dan juga ancaman henti napas. Nah, untuk kriteria pertama yakni sesak atau breathless, ya. Kalau pada bayi ketika berjalan tiba-tiba menangis keras. Nah, ini kemungkinan dia ringan. Nah, sedangkan pada saat berbicara, bayi menangis pendek dan juga lemah atau kesulitan menetek atau makan, ya kategorinya sedang. Sedangkan apabila si bayi istirahat, tiba-tiba dia tidak mau makan atau minum, ini gejalanya berat. Nah, untuk posisi, kalau biasanya berbaring, ya dia termasuk ringan, lebih suka duduk sedang, dan duduk bertompang lengan, itu dia berat. Nah, pada saat berbicara, kalau kita hanya mengatakan beberapa kalimat saja, ya, itu dia gejalanya ringan. Kalau sedang, berapa penggal kalimat, kemudian kalau berat, hanya kata-kata saja yang kita keluarkan. Untuk kesadaran, kalau ringan dia mungkin irritable. Nah, sedangkan kalau sedang biasanya irritable, berat irritable,
ancaman henti napas itu dia kebingungan. Jadi ini lebih ke tingkat kesadaran ya. Kemudian untuk sianosis ya, sianosis itu kulit kebiruan ya. Kalau pada ringan tidak ada, sedang tidak ada, berat ada, sedangkan ancaman henti napas dia nyata sekali. Untuk wheezing itu seperti ini. Kalau pada ringan ya, sedang, sering hanya terjadi pada akhir ekspirasi saja. Kalau untuk kategori sedang dia nyaring sepanjang ekspirasi atau bahkan inspirasi juga ada. Kalau berat sangat nyaring, terdengar tanpa stetoskop. Nah, kalau untuk ancaman henti napas ini sulit sekali atau tidak terdengar. Jadi kita perlu alat ya untuk mendeteksi. Untuk penggunaan otot bantu atau respiratorik nih. Kalau untuk ringan ya biasanya kita tidak perlu. Kalau sedang biasanya iya, berat iya. Ancaman henti napas gerakan paradok torako-abdominal. Kita biasa perhatikan torak abdominalnya. Nah, untuk frekuensi napas ya kalau ringan dia tachypnea. Tachypnea berarti cepat ya, cepat sekali pernapasannya. Kalau untuk sedang tachypnea. Kemudian berat dia tachypnea. Ancaman henti napas dia bradypnea atau lamban ya pernapasannya. Ini kita bisa lihat mengenai pedoman nilai frekuensi ya. Untuk usia di bawah 2 bulan itu di bawah 60 kali. Untuk 2 sampai 12 bulan dia di bawah 50 kali. 1 sampai 5 tahun dia di bawah 40 kali. Kemudian 6 sampai 8 tahun dia di bawah 30 kali ya pernapasannya. Untuk frekuensi nadi normal ya untuk ringan, sedang itu dia takikardi atau cepat sekali frekuensinya nadinya. Kemudian berat takikardi cepat, ancaman henti napasnya bradikardi atau lamban ya. Pedoman nilai baku frekuensinya untuk usia 2 sampai 12 bulan itu di bawah 160. Untuk 1 sampai 2 tahun dia di bawah 120, untuk 6 sampai 8 tahun dia di bawah 110. Ya, untuk pulsus paradoksus atau pemeriksaan tidak praktis ya. Biasanya kalau ringan itu dia tidak ada atau bahkan di bawah 10 mm Hg. Ya, untuk sedang itu ada 10 sampai 20 mm Hg. Untuk berat dia ada lebih dari 20 mm Hg. Ancaman henti napas dia tidak ada, tanda kelelahan otot respiratorik. Kemudian untuk PEFR ya, peak expiratory flow atau aliran ekspirasi maksimum ya, atau FEV1 forced expiratory volume in second atau volume ekspirasi paksa dalam 1 detik ya. Nilai dugaan atau nilai terbaliknya itu lebih dari 60% untuk ringan, lebih dari 80% pasca bronkodilator. Nah, untuk sedang 40 sampai 60%, untuk pasca bronkodilator 60 sampai 80%, untuk berat di bawah 40%, di bawah 60% untuk pasca bronkodilator, responnya itu di bawah 2 jam. Nah, kemudian untuk SaO2 ya, SaO2% itu oxygen saturation atau pengukuran langsung O2 yang terikat dengan protein Hb hemoglobin dalam darah ya. Kalau untuk ringan dia lebih dari 95%, kalau sedang 91 sampai 95%. Nah, kalau berat dia di bawah 90%. Untuk PaO2 atau tekanan oksigen ya yang terjadi di dalam tubuh, untuk ringan normal biasanya tidak perlu diperiksa. Kalau sedang dia di atas 60 mm Hg. Untuk berat dia di bawah 60 mm Hg. Sedangkan untuk PaCO2 atau tekanan karbon dioksida ya ada dalam tubuh itu dia di bawah 45 mm Hg. Untuk sedang di bawah 45 mm Hg juga, sedangkan untuk berat dia lebih dari 45 mm Hg. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi derajat asma pada anak. Ada parameter klinis, kebutuhan obat, dan faal paru asma ya. Dia ada 3 penilaian: asma episodik jarang, asma episodik sering, dan juga asma persisten ya. Berarti ini dari rendah ke tinggi. Jadi yang pertama penilaiannya itu frekuensi serangan. Ya, kalau asma periodik jarang itu di bawah 1 kali per bulan.
Kalau episodik sering itu lebih dari 1 kali per bulan. Kemudian asma persisten sering. Kemudian lama serangan ya, episodik jarang itu di bawah 1 minggu. Kemudian kalau episodik sering di atas 1 minggu. Kalau persisten ya hampir sepanjang tahun, tidak ada periode bebas serangan ya, sesuai sama namanya ya, persisten. Untuk nomor 3, intensitas serangan episodik jarang itu biasanya ringan. Kalau episodik sering itu biasanya sedang. Asma persisten biasanya berat ya. Kemudian yang keempat, di antara serangan asma episodik jarang itu tanpa gejala. Kalau episodik sering itu sering gejala ya. Kemudian persisten gejala siang bahkan malam juga ada. Kemudian tidur dan aktivitas. Kalau episodik jarang ya, dia tidak terganggu. Episodik sering terganggu. Kalau persisten itu sangat terganggu. Kemudian selanjutnya pemeriksaan fisik di luar serangan. Kalau episodik jarang itu normal ya, tidak ditemukan kelainan. Episodik sering mungkin terganggu dan bahkan ditemukan kelainan. Tapi kalau asma persisten tidak pernah normal ya. Kemudian untuk obat pengendali atau antiinflamasi, episodik jarang itu tidak perlu menggunakan obat. Episodik sering perlu, asma persisten juga perlu. Untuk uji faal paru ya, di luar serangan, PEF atau FEV1 itu dia di atas 80% ya. Kalau untuk PEF atau VEV1 di bawah 60% sampai 80-an. Kalau untuk asma persisten itu dia di bawah 60%. Sedangkan yang terakhir itu terkait variabilitas faal paru ya. Variabilitasnya itu dia lebih dari 15% kalau untuk asma episodik jarang ya. Kalau untuk episodik sering dia variabilitasnya di atas 30%. Variabilitas asma persisten 20-30%, bahkan di atas 50%. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi asma menurut gambaran klinis pada orang dewasa. Ya, derajat asma ini dibagi menjadi 4 ya, ada intermittent, persisten ringan, persisten sedang, dan juga persisten berat. Ini dari rendah ke tinggi juga ya. Jadi ada gejalanya untuk intermittent bulanan ya, gejalanya itu di bawah 1 kali per minggu. Tanpa gejala di luar serangan dan juga serangannya singkat ya. Gejala malamnya itu di bawah 2 kali sebulan. Ya, faal paru-parunya teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk persisten ringan ya, dia biasanya terjadi mingguan. Ya, gejalanya lebih dari 1 kali per minggu. Tapi juga kadang di bawah 1 kali per hari ya. Kemudian serangan dapat mengganggu aktivitas dan tidur. Gejala malamnya itu lebih 2 kali sebulan. Untuk persisten sedang, ya dia itu gejalanya harian. Gejala setiap hari, serangan mengganggu aktivitas dan tidur. Ya, membutuhkan bronkodilator setiap hari. Dan bahkan gejala malamnya itu lebih dari 2 kali sebulan. Sedangkan untuk persisten berat, dia bersifat kontinu, terus-menerus, sering kambuh. Bahkan saat melakukan aktivitas fisik saja kita masih terbatas ya. Gejala malamnya itu sering sekali bangun ya, karena asma ini. Teman-teman bisa lihat faal paru-parunya ya di pojok kanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis penyakit asma menurut Wijaya tahun 2018 ya. Nah, untuk asma yang pertama itu asma mengi. Asma mengi ini muncul di bawah usia 6 tahun. Ya, gejalanya itu ditemukan pada bayi. Biasanya mengi seperti yang berulang-ulang atau tanpa batuk ya. Tapi hanya sebagian kecil ya, 3-10% dari kelompok bayi yang berhubungan dengan infeksi virus. Biasanya ini virus ya RSV ya, disebabkan virus respiratory, virus parainfluenza sama adenovirus. Nah, yang kedua itu asma patogenesis. Ini gejalanya inflamasi, hiperaktivitas saluran napas ya, bronkospasme, dan juga hipersekresis mukus atau produksi mukus yang berlebihan. Sedangkan yang ketiga itu asma sensitasi.
atau biasa juga dikenal sebagai allergic mark. Nah, ini ya, dia ini alergi saluran cerna, diare, alergi susu sapi, kemudian menyebabkan alergi kulit atau dermatitis atopi yang akan menyebabkan alergi saluran napas atau asma bronkial ataupun rinitis alergi. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai manifestasi klinis. Untuk teman-teman lihat di nomor 1 terkait dyspnea atau sesak napas ya. Ini sering sekali terjadi untuk orang yang terkena asma, dan ini salah satu gejala yang sangat bisa dilihat. Yang kedua itu timbulnya bunyi wheezing ya tadi ya. Ini karena sesak napas makanya mengi ya, seperti itu. Kemudian 3, batuk produktif sering pada malam hari, bahkan juga sering pada pagi hari juga. Ya. Ini kenapa sering terjadi pada malam hari atau pagi hari? Ini karena paparan alergen, suhu udara, bahkan posisi tidur saat berbaring atau hormon tertentu yang mengikuti jam biologis tubuh. Ya, untuk teman-teman ketahui, jam biologis tubuh itu juga disebut sebagai circadian clock atau ritme sirkadian ya, yang mengatur perubahan fisik, mental, bahkan perilaku dalam 24 jam, dan dia ini aktifnya itu pada malam atau bahkan menjelang pagi. Ini ya makanya kenapa batuk produktif ya sering terjadi pada malam hari maupun pagi hari. Terus yang keempat, adanya sputum yang kental ya. Nah, sputum yang kental ini pastinya akibat dari hipersekresi mukus ya. Mukus atau lendir yang terlalu berlebihan menyebabkan sputum yang kental menutupi saluran udara sehingga terjadilah ya susah untuk bernapas ya, seperti itu. Kemudian penurunan toleransi aktivitas. Jadi aktivitas kita yang kita lakukan sangat terbatas, apalagi kita melakukan olahraga atau aktivitas berat ya, ini akan menimbulkan gejala asma yang sangat berbahaya bahkan bagi kelangsungan hidup kita sendiri. Kemudian yang keenam itu penurunan ketahanan tubuh ya. Pastinya kita kalau kena penyakit ya, suatu penyakit apalagi asma ya, berarti imun kita juga akan rendah sehingga ketahanan tubuh kita juga akan sangat berbahaya juga. Jadi ya kita pandai-pandai menjaga kesehatan, seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu penurunan kekuatan otot-otot pernapasan ya, sehingga kita memerlukan penggunaan berlebih otot-otot bantu. Contohnya ketika kita menarik nafas dalam-dalam ya. Jadi kebanyakan orang asma juga dia itu akan membungkuk. Yaitu tujuannya untuk otot bantu pernapasan juga bisa bekerja sehingga nafas yang kita peroleh ya atau melakukan inspirasi itu juga lebih banyak, seperti itu. Kemudian yang terakhir, nafas atau dada seperti tertekan ya, atau tightening chest ya. Jadi ini sering sekali kalau pada asma itu dada seperti tertekan menyebabkan sesak napas, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya epidemiologi asma. Nah, kita bisa lihat ya, yang pertama, pasien asma di seluruh dunia mencapai 300 juta orang. Banyak juga ya. Dan ini pun berasal dari kalangan semua usia ya, yang berasal dari berbagai latar belakang suku etnis. Jumlah ini bahkan diperkirakan akan bertambah lagi 100 juta orang pada tahun 2025. Ini menurut Global Burden Report of Asthma ya, tahun 2013. Bahkan teman-teman, jumlah ini menyerupai kecacatan akibat penyakit diabetes, sirosis hati, dan juga skizofrenia. Yang selain itu, ini diperkirakan kematian asma adalah 1 hari tiap 250 kematian. Bahaya juga ya. Nah, kemudian yang kedua itu ya terkait prevalensi asma. Menurut World Health Organization atau WHO tahun 2016 sekitar 235 juta ya, dengan angka kematian lebih dari 80% di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini. Nah, yang terakhir, penyakit asma di Indonesia termasuk 10 besar penyakit
penyakit ya, penyebab kesakitan dan kematian. Angka kejadian asma tertinggi dari hasil survei Riskes tahun 2018 mencapai 2,4%, dengan penderita terbanyak adalah perempuan yaitu 2,5% dan laki-laki sebanyak 2,3%. Ya, hal ini disebabkan karena pertumbuhan paru anak laki-laki ya relatif lebih lamban dibandingkan wanita, sehingga expiratory airflow rates atau EFR laki-laki lebih rendah dari wanita. Nah, ini perlu juga diketahui ya bahwa gejala obstruksi saluran napas ini akan muncul apabila telah mencapai puncaknya, dan disinilah ya kerugian dari EFR yang rendah pada anak laki-laki. Apalagi jika telah diinduksi oleh infeksi virus, nah ini sangat juga berbahaya. Namun di saat mencapai usia pubertas ya pada anak laki-laki terjadi percepatan fungsi paru sehingga insiden asma menurun. Ini jadi kebalikan sama perempuan, ya bahaya juga kita kaum hawa ya. Jadi ada 4 aspek lain yang mungkin menimbulkan fenomena di saat pubertas dan dewasa. Salah satunya adalah imunohormonal. Nah, kemudian jadilah peningkatan bronchial hyperresponsiveness atau BHR, dan pada saat fase luteal dan juga folikular dari siklus menstruasi ini. Nah, pada fase tersebut kadar steroid ya mencapai puncaknya. Estrogen akan merangsang aktivasi dari eosinofil dan pada fase tersebut kadar steroid mencapai puncaknya dan estrogen akan merangsang aktivasi dari eosinofil dan degranulasi sel emas, sedangkan testosteron berfungsi sebaliknya, begitu. Nah, selanjutnya ya prognosis. Asma umumnya baik apabila terkontrol ya. Apabila asma tidak terkontrol, maka dapat menimbulkan komplikasi seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ya. Nah, selanjutnya ini diagnosis bandingnya, teman-teman. Kita bisa lihat diagnosis bandingnya. Ada 4 di sini. Yang pertama bronkitis kronik ya, radang dinding bronkial dan tidak terjadi pelebaran bronkus. Kalau pada asma sendiri ya, asma itu perbedaannya dengan bronkitis kronis. Kalau bronkitis kronik itu penyebabnya karena virus yang sudah lama seperti influenza ya, seperti itu, dan dia ini diiringi dengan demam. Tapi kalau pada asma ya, dia disebabkan oleh pencetus yang tiba-tiba, jadi debu, asap rokok, alergen makanan laut ya, dan dia tidak disertai dengan demam ya, dia tidak disertai dengan demam. Nah, untuk bronkiektasis ya, saluran udara atau bronkial yang abnormal dan permanen dan adanya pelebaran bronkus ya, kurang lebih sama ya. Kemudian PPOK berkaitan dengan penyakit paru ya, batuk yang disertai dengan dahak yang bersifat konstan ya. Kalau pada penderita asma ini terjadi penyempitan saluran napas yang sering dikali dipicu sesuatu yang menyebabkan kambuhnya alergi ya. Kalau pada PPOK itu berkaitan dengan paru ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau asma dan PPOK itu tidak sama karena seseorang dapat mengalaminya pada waktu yang bersamaan. Nah, kondisi inilah disebut dengan asma COPD overlap syndrome. Nah, begitu. Alveoli adalah terminal yang memfasilitasi. Oke. Kemudian emfisema ya. Emfisema ini terjadi ketika alveoli rusak. Nah, kita tahu sendiri bahwa alveoli ini adalah terminal ya, semacam terminal yang memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau difusi ya. Kemudian batuk, produksi dahak dan sesak napas. Nah, kalau pada asma ini disebut sebagai penyakit paru obstruktif reversibel. Nah, kalau pada emfisema ini disebut sebagai penyakit paru-paru terbatas.
karena asupan udara dan ekskresi ini dibatasi. Kalau asma dimanifestasikan dalam dahak, batuk yang episodik ya, sesekali mengi ya, dan sesak napas. Tapi kalau emfisema itu dia lebih progresif, alveolar, yang menyebabkan batuk, produksi dahak, dan sesak napas biasa saja, seperti itu. Teman-teman bisa lihat pada gambar ya di bawah ya, ada bronkitis kronik, bronkiektasis, PPOK, dan juga emfisema. Nah, sekilas info nih buat teman-teman sekalian ya. Yang pertama, asma ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dengan sukses dikendalikan. Ya. Kemudian yang kedua, pasien asma memiliki kesempatan lebih baik jika mendapat diagnosis sejak dini. Jadi tujuan diagnosis asma adalah untuk mengurangi serangan asma ya. Kemudian jika tanpa pemberian treatment, maka penderita asma akan mengalami serangan asma yang lebih sering dengan tingkat keparahan tinggi, bahkan kematian. Bahaya juga nih. Jadi dengan treatment yang tepat, penderita asma dapat memperbaiki prevalensi dan juga level keparahan serangan asma ya. Jadi treatment ini sangat penting sekali. Jadi menurut sebuah sumber dari penelitian yang dilakukan di Amerika dan Eropa ya, according to American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, mengungkapkan bahwa ya, salah satu orang tua ya jika mengidap asma, resiko anaknya itu 3 kali lebih besar dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, apabila dua-duanya dari dua orang tua ini ya mengidap asma, maka resiko anak ini 6 kali lebih besar daripada orang tuanya. Waduh, bahaya juga ini ya. Jadi kita harus lihat bibit bebet bobot nih. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai patogenesis atopik asma ya. Ini berdasarkan klinis ya. Pencetus atau trigger itu biasanya dari debu, serbuk sari, bulu binatang ya. Setelah itu dia akan masuk ke saluran udara dan bereaksi dengan sel dendritik pada permukaan bronkiolus. Nah, sel inilah yang kemudian akan berperan menyerahkan antigen ke TH2. Ya, TH2 yang warna biru. Ya, pada orang normal nih biasanya ya, dia ini TH2 tidak akan bereaksi dengan antigen berbahaya. Tapi pada penyakit asma, orang yang berpenyakit asma ya, dia ini bereaksinya terlalu berlebihan. Sehingga ya, dia menyebabkan sitokin itu melepas diri dan terjadilah proinflamasi. Ya, seperti IL-4, IL-5, dan juga IL-13. Nah, IL-4 sendiri ini dia merangsang B cell sehingga terbentuk IgE. I5 dia merangsang eosinofil, sedangkan IL-13 ya dia menstimulasi produksi mukus sehingga menyebabkan produksi lendir ini meningkat, dan yang kedua itu dia menstimulasi produksi IgE dari B cell. Ya, teman-teman juga untuk diketahui bahwa reaksi pada asma ini dibagi menjadi 2 ya, ada early dan juga ada late. Early atau reaksi awal ya, biasanya ciri-cirinya itu bronkokontriksi, terjadi sekresi mukus berlebih, kemudian vasodilatasi sehingga menyebabkan peningkatan permeability vaskular. Setelah fase early, seseorang akan mengalami fase late atau fase akhir ya, di mana sel-sel inflamasi ini ya seperti eosinofil, sel mast dan juga sel T ya akan direkrut, dan kemudian masing-masing sel ini akan melepaskan mediator yang menyebabkan inflamasi. Nah, ini untuk gambaran secara umum dari patofisiologi asma ya. Jadi dia ini pemicu ya, pemicu alergen, debu, makanan alergi ya, makanan laut biasanya ya, kebanyakan. Kemudian terjadilah inflamasi. Inflamasi ini terjadi reaksi antigen dan juga antibodi ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, maka terjadilah hipersekresi mukus, meningkatnya produksi mukus atau lendir yang menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi. Jadi kurang dan
kebutuhan oksigen dalam tubuh itu berkurang, karena kan ditutup ini jalurnya oleh mukus ya, saluran pernapasan untuk difusi oksigen dan juga CO2 pertukaran. Nah, terjadilah bronkospasme ya, kontriksi otot polos. Ya, jadi bersih jalan nafas itu sudah tidak efektif lagi dan menyebabkan obstruksi saluran napas. Ya, terjadilah penyempitan saluran napas. Jadi kesulitan kita melakukan hipoventilasi ya, distribusi ventilasi tak merata dengan sirkulasi darah ya, jadi gangguan difusi gas di alveoli ya, maka akan menyebabkan hipoksemia dan juga hiperkapnia. Hipoksemia ini kurangnya kadar O2 yang masuk ke dalam darah ya, kan darah ini membawa oksigen ya yang akan disebar ke seluruh jaringan tubuh. Sedangkan hiperkapnia ini kelebihan PCO2 atau tekanan yang karbon dioksida dalam tubuh ya, hingga timbullah gejala asma itu sendiri. Nah, jadi selanjutnya kita bisa lihat di gambar pathology of asthma yang di kiri ya, normal airway. Nah, kita bisa lihat ya saluran pernapasannya lebar, relax mouth muscle ya. Jadi kita bisa lihat ya di dalam ya. Kemudian untuk asthmatic airway. Nah, ini dia terjadi inflamasi dan juga tebal ya, di pinggir-pinggirnya tampak kemerahan ya, kemudian mulai menyempit. Ini pada saat asma ya. Nah, sedangkan pada sisi kanan ini apabila terjadi asthmatic airway daring attack atau serangan asma. Nah, bisa kita lihat ya, ini dia terjadi inflamasi juga, kemudian mengalami ketebalan ya dinding sekitar bronkiolus dan menyebabkan tightness mouth muscle. Jadi mouth muscle-nya itu mengalami tegangan ya. Ini yang namanya bronkospasme, teman-teman. Nah, air trap in alveoli. Jadi ini berkumpul semua udara, tidak bisa ya melakukan difusi. Nah, kita bisa lihat ini mulai keluar juga cairan ya atau mukus seperti itu. Nah, kemudian ini teman-teman bisa lihat kalau bagian dalam dari bronkus itu sendiri seperti ini ya. Kalau normal tidak ada sesuatu, kosong ya, dinding otot kemudian normal. Nah, tapi kalau asma ya, kita bisa lihat dinding saluran pernapasannya ini dia menebal. Di dalamnya ada mukus ya, mukus ini cairan berlendir yang menutupi saluran pernapasan, dinding menebal, kemudian saluran udara menyempit, otot berkontraksi atau bronkospasmia seperti saya jelaskan tadi. Ya, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu perubahan patologis. Jadi pada waktu adanya serangan itu bisa terjadi yang pertama bronkospasme. Bronkospasme adanya pengencangan otot-otot yang melapisi saluran bronkus sehingga terjadi penyempitan saluran pernafasan sehingga menimbulkan penyumbatan yang menuju ke paru-paru. Kemudian adanya edema mukosa atau udem mukosa adalah pembengkakan yang terjadi pada selaput lendir dan lapisan kulit dalam pada epitelium karena adanya penimbunan cairan. Dan selanjutnya itu sekresi kental membentuk sumbatan dalam brachioli medium ataupun kecil. Jadi sekresi atau pengeluaran zat yang kental sehingga terjadi penyumbatan pada brachioli. Kemudian peradangan kronis dan bronkitis bisa berkembang menjadi serangan asma akut jika sistem kekebalan tubuh terkena pemicunya. Jadi ada dua jenis pengobatan pada waktu terjadinya serangan, itu pada pengobatan akut dan kronis. Jadi pada pengobatan akut itu 2,5 mg substanol dalam 2, mili larutan NaCl isotonik. Dia tujuan obatnya itu yang digambar tadi yang warna biru itu. Kemudian dan 0,5 mg flutacason
propionate dalam 2 mili larutan NaCl isotonik. Jadi itu yang obatnya itu yang berwarna merah. Untuk pengobatan kita juga bisa memberikan bronkadilator yang bisa dihirup dan bekerja dalam hitungan menit. Bronkadilator ini dia cepat dan melibatkan obat agonis beta yang meniru sinyal saraf untuk memberitahu otot-otot di sekitar bronkiolus untuk rileks, dan juga berbagai jenis obat lainnya yaitu seperti ipratropium serta kortikosteroid. Sedangkan pengobatan kronisnya itu menurut American Academy of Allergy Asma dan Imunologi, pengendalian jangka panjang asma biasanya dijaga dengan kortikosteroid inhalasi dan bronkadilator jangka panjang. Kemudian pada pengobatan akut maupun kronis juga bisa diberikan nebulizer, yaitu alat yang bisa digunakan untuk nebulizer. Itu obat yang digunakan untuk merubah obat-obatan bronkadilator dari bentuk cair ke bentuk partikel aerosol atau partikel yang sangat halus. Aerosol sangat bermanfaat apabila dihirup atau dalam organ paru. Efek dari terapi nebulizer adalah untuk mengembalikan kondisi spasme bronchiolus. Kemudian yang selanjutnya itu yang kedua itu setelah serangan. Bila serangan datang dengan intensitas yang ringan, maka dada akan kembali normal, di mana mukulus yang kental kontraksikan atau dia dikeluarkan. Kemudian setelah satu serangan yang berat, itu bisa membuat terjadinya kolaps absorpsi. Serangan yang berulang-ulang dan berlarut-larut itu bisa menyebabkan hipertrofi selaput lendir dan penebalan dari semua lapisan bronki yang kecil. Yang ketiga itu bila serangan telah mereda. Jadi kita bisa bila serangan mereda, maka spasme bronkus itu akan menghilang, batuk menjadi lebih produktif. Pasien akan mengalami kelelahan karena tubuhnya mengalami asma yang sangat berat. Kemudian lama serangan bervariasi mulai dari 5 sampai 24 jam atau lebih dari 24 terjadi situasi asmatikus. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan mungkin di video. Asma ialah penyakit kronik saluran pernafasan di dalam paru-paru. Semasa pernafasan, udara yang mengandungi oksigen masuk melalui saluran pernafasan. Udara yang memasuki saluran pernafasan lalu menerusi trakea, berpecah masuk ke dalam bronki, bronkiol dan akhirnya memasuki poket-poket kecil yang dipanggil alveolus, di mana pertukaran gas akan berlaku. Asma atau lelah adalah gangguan atau halangan kepada pernafasan akibat daripada keradangan dan kesempitan tiub-tiub bronkiol. Apabila saluran pernafasan dalam paru-paru mengalami radang atau inflammation, saluran pernafasan menjadi sempit, otot-otot dinding saluran menguncup dan mengeluarkan lendir atau mucus. Apabila berlakunya penyempitan saluran pernafasan, udara yang ada di dalam paru-paru tidak dapat keluar. Pesakit akan sukar bernafas, pernafasannya cepat dan pendek serta terdapat bunyi desiran atau wheezing. Saluran pernafasan pesakit asma sensitif kepada bahan-bahan alahan tertentu seperti debu, bulu haiwan, perubahan cuaca, asap dan sebagainya yang boleh menyebabkan saluran tersebut menjadi sempit dengan tiba-tiba dan menyebabkan sukar bernafas. Selanjutnya itu anatomi paru. Jadi mungkin bisa dilihat di gambar. Jadi anatomi dari paru-paru manusia itu terletak pada rongga dada.
di mana bentuk dari paru-paru itu sendiri adalah berbentuk seperti kerucut yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya itu berada pada diafragma. Paru terbagi menjadi dua bagian yaitu paru kanan dan juga paru kiri. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu mempunyai 2 lobus seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Setiap paru-paru itu terbagi lagi menjadi beberapa subbagian. Terdapat sekitar 10 unit terkecil yang disebut dengan bronchopulmonary segment. Paru-paru bagian kanan dan bagian kiri ini dipisahkan oleh sebuah ruang yang disebut dengan mediastinum. Jadi paru-paru pada manusia itu dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleura. Jadi pleura itu juga terbagi menjadi dua. Ada pleura visceralis dan pleura parietal. Jadi pleura visceralis yaitu dia tuh semacam selaput tipis yang langsung membungkus paru, sedangkan pleura parietal yaitu selaput yang menempel pada rongga dada. Di antara kedua pleura terdapat rongga yang biasa disebut dengan vakum pleura. Sistem pernapasan itu terbagi menjadi dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi, di mana inspirasi adalah pergerakan dari atmosfer ke dalam paru, sedangkan ekspirasi adalah pergerakan dari 10 dalam paru ke atmosfer. Otot-otot pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu ada otot inspirasi yang terdiri atas otot intercortalis eksternal, sternocleidomastoideus, kemudian dan otot diafragma. Kemudian otot ekspirasi adalah rectus abdominis dan intercortalis internus. Jadi di gambar itu ada inspirasi dan ekspirasi. Ini merupakan sistem organ pernapasan manusia. Ada hidung, ada paru, lari, kemudian trakea, dan ada. Nah, ini adalah proses yang disebut tadi adalah ventilasi. Artinya si udara itu masuk dari lingkungan luar dan dihirup masuk ke dalam paru-paru. Dia akan melewati paring. Ini masih masuk ke dalam sistem ventilasi. Kemudian si udara akan masuk ke laring dan berikutnya akan masuk ke paru-paru. Nah, setelah masuk ke paru-paru, disinilah yang disebut dengan difusi akan terjadi. Kita lihat ini adalah alveolus yang gerinjil-gerinjil ini. Kemudian ini ada pembuluh darah. Ada pembuluh darah. Nah, disinilah yang terjadi difusi, proses difusi ini. Dan yang berikutnya, nanti setelah proses difusi ini, maka akan dilanjutkan dengan proses transportasi. Nah, ini adalah proses transportasi. Tadi si oksigen yang sudah masuk ke alveolus itu dia akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Satu faktor yang dapat mempengaruhi fungsi paru pada manusia adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu usia. Jadi usia itu memang sangat mempengaruhi fungsi paru karena kekuatan otot maksimal paru pada usia 20 sampai 40 tahun itu dapat berkurang sebanyak 20% setelah dia telah mencapai umur 40 tahun. Selama proses penuaan itu terjadi, penurunan elastisitas alveoli itu penebalan kelenjar bronkial, penurunan kapasitas paru. Pada awalnya itu dia terjadi pada anak-anak karena kita tahu bahwa anak-anak itu mempunyai kekebalan tubuh yang sangat rendah atau imunnya rendah, jadi dia mungkin lebih sensitif untuk terkena. Kemudian jenis kelamin
jenis selanjutnya itu jenis kelamin. Kita tahu bahwa fungsi ventilasi pada laki-laki itu lebih tinggi sebesar 20-25% dan pada fungsi ventilasi wanita daripada fungsi ventilasi wanita, karena ukuran anatomi paru pada laki-laki itu dia lebih besar daripada wanita. Selain itu aktivitas laki-laki itu lebih tinggi sehingga recoil dan kompleks paru itu sudah terlatih. Kemudian berat badan atau tinggi badan. Jadi berat badan tinggi badan itu seorang itu jika seorang memiliki tubuh yang lebih tinggi, maka ia memiliki ventilasi yang lebih tinggi daripada orang yang bertubuh kecil atau pendek. Kemudian selanjutnya BBLR atau berat badan lahir rendah. Jadi berat badan lahir rendah itu biasanya terjadi pada bayi yang belum cukup beratnya untuk sesuai dengan usianya. Jadi kemungkinan adanya zat atau organ yang belum terbentuk secara matang, hubungannya secara matang sehingga paru-paru atau yang di bagian subfaktannya atau yang berfungsi untuk membuat paru itu bisa berkembang dan menjaga paru tetap berkembang dengan baik. Dan jika ini tidak ada atau tidak terbentuk dengan baik, itu bisa menyebabkan aspeksia atau terjadinya sesak. Dan itu aspeksia itu ada skornya, karena skornya untuk menentukan sesak nafasnya, karena belum terbentuknya subfaktan yang cukup sehingga bisa menyebabkan atau mempengaruhi fungsi paru-paru pada manusia. Kemudian selanjutnya itu riwayat atopi atau adanya alergi yang biasanya alerginya itu bersifat genetik, sedangkan kita tahu bahwa orang yang mempunyai riwayat atopi itu vasokonstriksinya itu atau saluran nafasnya itu akan mengecil. Jadi kalau misalnya ada alergi atau sesuatu yang memicu sehingga alerginya itu menjadi kambuh, maka efeknya itu akan ke paru-paru, bisa sesak nafas, bisa jadi sesak nafas karena mengecilnya akibat adanya alergi atau zat yang berperan untuk mengecilkan histamin tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen fisioterapi pada penderita asma. Oke, hal yang pertama harus kita ketahui yaitu shift of complaint, jadi keluhan utama yang dirasakan oleh pasien. Jadi pasien ini mengaku ia sering mengalami sesak nafas ketika ia melakukan kegiatan tertentu, apalagi kegiatan-kegiatan yang cukup berat. Oke, selanjutnya kita melakukan history taking, kita melakukan anamnesis umum, kita tanyakan nama, umur, jenis kelamin, dan lain-lain seperti pada slide. Lalu kita melakukan pemeriksaan vital sign. Nah, di sini didapati tekanan darahnya itu 120/80, pernafasannya 28 kali per menit. Dia ini tergolong pernafasan yang tidak normal karena pernafasan orang dewasa normal itu 12-20 kali per menit. Lalu denyut nadinya didapati 84 kali per menit. Oke, selanjutnya anamnesis khusus. Nah, di sini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pasien mengenai apa keluhan utamanya. Tadi kan sudah dikatakan sesak nafas, lalu sejak kapan? Ternyata sudah sejak 9 tahun yang lalu. Lalu sifat keluhannya hilang timbul. Jadi, dan kita tanyakan pada saat apa keluhan tersebut terjadi. Katanya di sini saat ia menghirup debu dan terjadi perubahan suhu. Nah, mengapa hal tersebut terjadi ketika ia menghirup debu dan saat suhu berubah? Karena pada saat itu kondisi saluran nafas dan bronkusnya mengalami paparan dengan alergen. Alergen di sini ini dia debu dan suhu. Sehingga dinding bronkus mengeluarkan lendir secara berlebihan yang berakibat terjadinya ketidaklancaran aliran udara. Hal itulah yang mengakibatkan terjadinya serangan asma secara mendadak pada pasien ini. Lalu
kita tanyakan apakah ia batuk, ternyata kadang juga dia merasakan batuk. Lalu kita menanyakan apakah ada riwayat keturunan, ternyata dia mengalami penyakit ini karena keturunan dari ibunya. Lalu dia pernah ke dokter, dia pernah mengonsumsi obat-obatan. Di sini kita lihat juga dia sudah melakukan pemeriksaan lab, dan di sini dapati hasil labnya itu tes darah untuk sensitivitas alergi, ternyata hasilnya diduga adanya alergi. Lalu pernah juga dilakukan tes pemeriksaan sputum dan diduga adanya sputum. Nah, sputum itu adalah dahak. Lalu kita menanyakan apakah pernah pemeriksaan radiologi, ternyata pernah katanya, dan kata dokternya itu normal. Lalu keluhan lain ketika dia bernapas pendek, dia merasakan itu, dan ADL-nya kata dia mengalami keterbatasan atau terganggu seperti berolahraga dan membersihkan kamar. Oke, selanjutnya kita masuk ke asimetrik. Kita lakukan inspeksi statis dan dinamis. Inspeksi statis kita lihat wajah dan mimik pasien. Ternyata pasien menunjukkan ekspresi yang cemas, lalu mulutnya itu agak terbuka saat ia bernafas, dan posisi bahu dan toraksnya itu bahunya sedikit elevasi, kostanya tampak jelas, sternum sedikit menonjol, dan kedua tulang belikat agak terangkat. Jadi pasien ini dadanya agak condong ke depan. Lalu inspeksi dinamis kita memperhatikan pola gerakan pasien. Apalagi ketika pasien ini bernapas, kita harus memperhatikan itu. Nah, tipe pernapasannya kita simpulkan di sini, ternyata pernapasannya pernapasan perut. Lalu irama pernapasan ini pasien bernafas cepat dan dangkal. Oke, selanjutnya kita masuk ke tes orientasi. Nah, kita meminta pasien untuk meniup kertas yang diberikan, dan ternyata napasnya pendek. Lalu kita minta ia untuk membungkuk dan mendongakkan kepala, ternyata ia mengalami keterbatasan. Selanjutnya kita melakukan PFGD pada regio cervical. Nah, kita melakukan gerakan aktif dan pasif. Di sini gerakan aktifnya dia terbatas dan gerakan pasifnya dia sudah mengalami kesulitan. Dan dilakukan TMT, ternyata pasien tidak dapat melawan tahanan ya, karena di aktif dan pasif saja dia sudah mengalami kesulitan, apalagi untuk melakukan TMT bisa saja pasien mengalami sesak nafas. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi. Kita palpasi pada otot-otot aksesoris muscle respiratory. Kita palpasi ekspansi toraksnya, ternyata mengalami penurunan. Lalu kita lakukan focal fremitus. Nah, focal fremitus itu apa sih? Jadi focal fremitus itu adalah salah satu cara untuk menilai kondisi jaringan paru-paru. Caranya itu kita mendengar getaran di dinding dada pasien dengan menggunakan stetoskop. Nah, kita mendengar itu dengan sembari menyuruh pasien untuk mengucapkan kata-kata seperti 77 atau 99. Lalu selanjutnya kita periksa otot pernapasannya. Ternyata ada spasme pada musculus sternocleidomastoideus, lalu musculus pectoralis major dan upper trapezius. Lalu kita juga mempalpasi, ternyata ada nyeri tekan pada otot-otot tersebut. Lalu kita lihat posisi trakea penderita asma. Kita palpasi, ternyata normal. Lalu kita melakukan pemeriksaan restriktif. Nah, di sini kita lihat ROM-nya. Ternyata dia mengalami keterbatasan ROM pada gerakan-gerakan dasar servikal seperti fleksi, ekstensi, rotasi, dan lateral fleksi. Lalu kita melakukan pemeriksaan ADL. Ternyata dia mengalami keterbatasan ADL, terutama saat melakukan kegiatan seperti olahraga dan membersihkan tempat tidur seperti tadi kita sudah menanyakan tadi kan. Lalu kita menanyakan pekerjaannya dan rekreasinya, ternyata mengalami keterbatasan atau limitasi. Selanjutnya kita melihat tisu impairment-nya, jadi kerusakan jaringan. Jadi ada 4 hal yang dinilai di sini, yaitu muskulotendinogen, osteoartrogen, neurogen, dan psikogenik. Jadi muskulotendinogennya itu hasilnya terdapat spasme pada otot aksesoris pernapasan, yaitu yang tadi musculus SCM, scaleni, dan trapezius. Lalu osteoartrogen dan neurogen itu ternyata tidak mengalami kerusakan atau tidak mengalami permasalahan apapun. Dan selanjutnya psikogeniknya dia ternyata mengalami gangguan kepercayaan diri dan kecemasan karena penyakitnya ini. Oke. Keluhan lain ketika dia bernapas pendek, dia merasakan itu, dan ADL-nya kata dia mengalami
keterbatasan atau terganggu seperti berolahraga dan membersihkan kamar. Oke, selanjutnya kita masuk ke asimetrik. Kita lakukan inspeksi statis dan dinamis. Inspeksi statis kita lihat wajah dan mimik pasien. Ternyata pasien menunjukkan ekspresi yang cemas, lalu mulutnya itu agak terbuka saat ia bernafas, dan posisi bahu dan toraksnya itu bahunya sedikit elevasi, kostanya tampak jelas, sternum sedikit menonjol, dan kedua tulang belikat agak terangkat. Jadi pasien ini dadanya agak condong ke depan. Lalu inspeksi dinamis kita memperhatikan pola gerakan pasien. Apalagi ketika pasien ini bernapas, kita harus memperhatikan itu. Nah, tipe pernapasannya kita simpulkan di sini, ternyata pernapasannya pernapasan perut. Lalu irama pernapasan ini pasien bernafas cepat dan dangkal. Oke, selanjutnya kita masuk ke tes orientasi. Nah, kita meminta pasien untuk meniup kertas yang diberikan dan ternyata napasnya pendek. Lalu kita minta ia untuk membungkuk dan mendongakkan kepala, ternyata ia mengalami keterbatasan. Selanjutnya kita melakukan PFGD pada regio cervical. Nah, kita melakukan gerakan aktif dan pasif. Di sini gerakan aktifnya dia terbatas dan gerakan pasifnya dia sudah mengalami kesulitan. Dan dilakukan TMT, ternyata pasien tidak dapat melawan tahanan ya, karena di aktif dan pasif saja dia sudah mengalami kesulitan, apalagi untuk melakukan TMT bisa saja pasien mengalami sesak nafas. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi. Kita palpasi pada otot-otot aksesoris masa respiratori. Kita palpasi ekspansi toraksnya, ternyata mengalami penurunan. Lalu kita lakukan focal fremitus. Nah, focal fremitus itu apa sih? Jadi focal fremitus itu adalah salah satu cara untuk menilai kondisi jaringan paru-paru. Caranya itu kita mendengar getaran di dinding dada pasien dengan menggunakan stetoskop. Nah, kita mendengar itu dengan sembari menyuruh pasien untuk mengucapkan kata-kata seperti 77 atau 99. Lalu selanjutnya kita periksa otot pernapasannya. Ternyata ada spasme pada musculus sternocleidomastoideus, lalu musculus pectoralis major window dan upper trapezius. Lalu kita juga mempalpasi, ternyata ada nyeri tekan pada otot-otot tersebut. Lalu kita lihat posisi trakea penderita asma. Kita palpasi, ternyata normal. Lalu kita melakukan pemeriksaan restriktif. Nah, di sini kita lihat ROM-nya. Ternyata dia mengalami keterbatasan ROM pada gerakan kata-kata seperti 77 atau 99. Lalu selanjutnya kita periksa otot pernapasannya. Ternyata ada spasme pada musculus sternocleidomastoideus, lalu musculus pectoralis major window dan upper trapezius. Lalu kita juga mempalpasi, ternyata ada nyeri tekan pada otot-otot tersebut. Lalu kita lihat posisi trakea penderita asma. Kita palpasi, ternyata normal. Lalu kita melakukan pemeriksaan restriktif. Nah, di sini kita lihat ROM-nya. Ternyata dia mengalami keterbatasan ROM pada gerakan-gerakan dasar servikal seperti fleksi, ekstensi, rotasi, dan lateral fleksi. Lalu kita melakukan pemeriksaan ADL. Ternyata dia mengalami keterbatasan ADL, terutama saat melakukan kegiatan seperti olahraga dan membersihkan tempat tidur seperti tadi kita sudah menanyakan tadi kan. Lalu kita menanyakan pekerjaannya dan rekreasinya, ternyata mengalami keterbatasan atau limitasi. Selanjutnya kita melihat tisu impairment-nya, jadi kerusakan jaringan. Jadi ada 4 hal yang dinilai di sini, yaitu muskulotendinogen, osteoartrogen, neurogen, dan psikogenik. Jadi muskulotendinogennya itu hasilnya terdapat spasme pada otot aksesoris pernapasan, yaitu yang tadi musculus SCM, scaleni, dan trapezius. Lalu osteoartrogen dan neurogen itu ternyata tidak mengalami kerusakan atau tidak mengalami permasalahan apapun. Dan selanjutnya psikogeniknya dia ternyata mengalami gangguan kepercayaan diri dan kecemasan karena penyakitnya ini. Oke. Evaluasi fisioterapi. Yang pertama ada gangguan kepercayaan diri dan kecemasan. Parameternya yaitu HRSA. Sebelum dilakukan intervensi nilainya 18, sedangkan sesudah dilakukan intervensi nilainya menjadi 10. Yang kedua yaitu frekuensi pernapasan. Sebelum dilakukan intervensi nilainya 28, kemudian setelah dilakukan intervensi nilainya menjadi 20.
Dan yang terakhir yaitu ekspansi toraks. Parameternya adalah meteran. Nilai selisih inspirasi dan ekspirasi sebelum dilakukan intervensi yaitu 1,9 cm, sedangkan setelah dilakukan intervensi nilai selisih dari inspirasi dan ekspirasi yaitu 2,1 cm. Selanjutnya yaitu modifikasi dan dokumentasi fisioterapi. Jadi ada senam pernafasan atau melakukan senam asma 3 kali seminggu. Untuk kemitraannya kita bisa bekerja sama dengan dokter ahli paru. Sedangkan untuk home programnya itu fisioterapi. Yang pertama, fisioterapi mengajarkan kepada pasien cara-cara posisi relaksasi yang dapat dilakukan apabila pasien terserang asma ketika di rumah. Yang kedua, pasien tetap melakukan latihan pernafasan, forced sleep breathing, exercise ketika di rumah. Dan yang terakhir adalah mengajari atau mengedukasi pasien untuk mengenal faktor penyebab timbulnya serangan asma sehingga pasien dapat menghindari faktor tersebut. Jadi ini daftar pustakanya. Kemudian sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.